Kita ke informasi lain, pemirsa. Terdakwa Jessica Kumala Wongso kembali menjalani sidang kasus dugaan pembunuhan berencana terhadap Mirna Salihin. Agenda sidang hari ini adalah pembacaan tanggapan jaksa atas eksepsi Jessica yang dibacakan minggu lalu. Jaksa penuntut umum mendakwa Jessica melanggar pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Jessica diduga membunuh Wayan Mirna Salihin, rekannya, dengan racun sianida lantaran sakit hati terhadap Mirna Salihin. Pada persidangan hari Rabu tanggal 15 Juni 2 pada kesempatan ini, kami selaku penuntut akan menyampaikan tanggapan atas nota keberatan atau eksepsi yang telah disampaikan dengan. Langsung saja kita akan menghubungi rekan kami reporter TV One Kristi Dewi yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk mengabarkan terkait sidang kedua Jessica Kumala Wongso. Kristi, apa tanggapan dari jaksa terkait tanggapan dari kuasa hukum Jessica kemarin? Sidang lanjutan terhadap terdakwa Jessica Kumala Wongso ini sudah selesai, di mana agenda sidang yaitu mendengarkan tanggapan dari jaksa penuntut umum terhadap eksepsi yang disampaikan oleh penasihat hukum Jessica. Dalam persidangan yang digelar tadi, jaksa penuntut umum kemudian menyatakan menolak seluruh eksepsi yang disampaikan oleh penasihat hukum Jessica dengan beberapa alasan, salah satunya yaitu eksepsi yang disampaikan oleh penasihat hukum Jessica ini adalah berupa terkait dengan objek pembunuhan saja, bukan terkait dengan subjek pembunuhan yaitu Jessica sendiri. Dengan menjelaskan pada waktu eksepsi tersebut, penasihat hukum menjelaskan bahwa dari pihak jaksa penuntut umum tidak menjelaskan terkait dengan tahapan proses mendapatnya sianida dari Jessica sendiri. Dari pihak jaksa penuntut umum kemudian menjelaskan bahwa dalam pasal 170 KUHP dari pihak jaksa penuntut umum tidak kemudian diharuskan untuk menjelaskan terkait dengan proses atau dari mana tahapan-tahapan awal sampai dengan pelaksanaan dari proses pembunuhan berencana yang dilakukan oleh Jessica Kumala Wongso ini. Di mana pemirsa, selain itu juga pemirsa dari pihak jaksa penuntut umum juga menjelaskan bahwa setidaknya dari dakwaan yang telah disampaikan oleh jaksa penuntut umum ini sudah dianggap bahwa sesuai dan juga jelas, sehingga dapat kemudian dijadikan referensi untuk kemudian dalam pemeriksaan ataupun dalam sidang perkara nantinya. Selain itu juga dari keluarga dari Mirna Salihin juga kemudian hadir dalam persidangan ini dan kemudian sudah memberikan tanggapan terkait dengan tanggapan yang disampaikan oleh jaksa penuntut umum dan menyatakan bahwa menyerahkan seluruhnya proses persidangan kepada hakim dan juga jaksa penuntut umum. Berikut wawancara kami dengan ayah Mirna Salihin, Edi Darmawan. Ya, kan udah saya ngomong tadi, Pak Hakim kan baru nonton film, baru duduk suruh pulang, mana mau, sampai habis filmnya mau lihat mana jagoannya, mana banditnya, filmnya, koboynya gitu, ya. Jadi memang harus begitu, kalau nggak ini nggak terbuka, ini kan pembunuhan ini ya. Ngeracun orang itu 1000 orang, 1000 kasus, satu pun gak ada yang ngaku. Nah ini terjadi sama Jessica. Waktu dia pecahin kacanya cowoknya itu si Patrick, nggak ngaku dia bawa polisi AFP. Gila nggak? Untung kan nenek-nenek lihat. Jadi semacam itu. Udah? Apalagi? Hah? Yang gak usah persiapan, udah di luar kepala nih. Aduh, udah 4 bulan belajar jadi profesor deh. Bagaimana Jessica bunuh anak saya gitu. Itu saya sampai pelajari dari SD sampai jadi universitas. Nah, gimana itu? Jadi udah di kepala. Ya pemirsa, selain itu proses persidangan selanjutnya akan digelar pada tanggal atau pada minggu depan, yaitu pada hari Selasa, terkait dengan putusan sela. Demikian dapat kami sampaikan, kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih Kristi Dewi melaporkan langsung dari PN Jakarta Pusat.
terkait sidang kasus pembunuhan Wayan Mirna Salihin. Dan pemirsa, dalam sidang perdana pekan lalu, jaksa penuntut umum menyatakan Jessica Kumolo Wongso telah dengan sengaja dan dengan berencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Terdakwa Jessica langsung mengajukan eksepsi atau nota keberatan. Sidang perdana kasus pembunuhan dengan kopi bersianida di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berlangsung dengan penjagaan ketat polisi. Sementara sekelompok orang berunjuk rasa menuntut hukuman seberat-beratnya atas terdakwa. Jaksa penuntut umum dalam dakwaannya mengatakan terdakwa Jessica Kumolo Wongso dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain. Bahwa terdakwa Jessica Kumolo alias Jessica Kumolo Wongso pada hari Rabu tanggal 6 Januari 2016 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2012 bertempat di restoran Oliver West Mall Ground Floor Grand Indonesia Kelurahan Kebon Kacang Kecamatan Tanah Abang Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yang dilakukan dengan cara sebagai berikut. Motif pembunuhan tersebut menurut JPU karena Jessica sakit hati kepada Mirna yang meminta Jessica memutuskan hubungan dengan kekasihnya, sehingga Jessica kemudian merencanakan pembunuhan tersebut. Jaksa penuntut umum mendakwa Jessica Kumolo Wongso pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Menanggapi dakwaan JPU, tim penasihat hukum Jessica mengajukan eksepsi. Mereka mengatakan dakwaan tidak jelas dan tidak lengkap. Bahwa setelah kami mempelajari dengan cermat, teliti, dan seksama dakwaan jaksa penuntut umum tersebut di atas dihubungkan dengan pasal 143 ayat 2 huruf B dan ayat 3 KUHP, maka kami tim penasihat hukum berpendapat dakwaan jaksa penuntut umum tersebut telah disusun secara tidak cermat, tidak jelas, dan tidak lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan, sehingga mengakibatkan dakwaan tersebut batal demi hukum sebagaimana kami uraikan di bawah ini. Jessica didakwa atas kasus kematian Wayan Mirna Salihin. Ia meninggal dunia setelah meminum es kopi Vietnam di Cafe Olivier Grand Indonesia Jakarta Pusat pada 6 Januari lalu. Dari Jakarta, Kristi Dewi, Muhammad Aliansyah, TV One mengabarkan. Pemirsa, usai jeda, kabar saya akan kembali hadir dengan informasi dari KPK yang memeriksa Ketua Umum PSSI, Lanyala Mataliti. Informasi selengkapnya tetap di sini, di Kabar Siang.